bagian dia. Kita masih bersama dengan seorang Eli Sugigi yang kemarin baru ulang tahun yang ke-50 ya, Po. Sebelumnya kita ya mungkin karena kan nggak hadir ya. Iya. Happy birthday loh Po Iya, buat Eli. Po Eli. Selamat ulang Di tahun, usia panjang 50 tahun umur. ini, semoga. Biar panjang umur, biar Sehat-sehat. berkah. Amin. Amin, amin, amin. Ya itu doa ya. Semoga dibukakan pintu hati anak-anaknya. Amin. Po Ya, aku Eli, juga pasti. Po Eli kan tadi bilang kenapa anak-anak pada nggak datang, padahal ulang tahun ke-50 pengennya datang karena kalau usia kita nggak pernah tahu ya. Po Eli juga bilang mungkin karena kesalahan Po Eli mereka masih ada sebelnya, masih ada sakit hatinya, nggak mau ketemu bahkan nggak ngucapin ulang tahun buat Po Eli. Emang kesalahan apa sih, kita pengen tahu apa yang Po Eli ngerasa salah gitu selama ini? Ya kesalahan terbesar aku akuin aku salah. Karena dari kecil aku kan susah ya. Dari kecil hidupku aja aku udah gak sama orang tua. Dari kecil aku udah gak sama orang tua, nyari uang sendiri, dilempar ke sana, dilempar ke sini. Dari kecil tuh hidup aku udah seperti itu, tapi aku gak pernah dendam sama orang tua. Karena kemiskinan yang buat aku seperti ini. Gitu kan, Kemiskinan yang membuat Empo akhirnya menitipkan anak Empo. iya, gitu waktu itu menentukan Fitri, karena kemiskinan. Kalau yang Ulfi, aku rawat dari kecil sama yoga, dari kecil sampai dari aku bilang kan pernah jadi pembantu, pernah apa untuk ibu anak-anak. Tapi pas besar dewasa mereka makin pintar, mereka bisa ngelihat keadaan orang tuanya. Kenapa orang tuanya menikah mulu? Kenapa orang tuanya tidak betah dengan satu laki-laki? Mungkin itu ya. Mereka malu, banyak dihina orang, katanya nanti Ulfi nggak laku sama laki-laki lain karena takut keturunan mamanya, takut seperti mamanya nikah mulu, katanya gitu. Namanya katanya karma, katanya gitu. Enggak, aku gitu kan nggak ada seperti itu. Jodoh itu udah Allah yang ngatur. Tapi mungkin itu kesalahan aku, kenapa aku menikah mulu. Itu mungkin ya salah satunya. Kenapa aku tidak bisa menghidupi anak-anakku secara layaknya sebagai orang tua yang anaknya kan sekarang mau, Ulfi pernah minta mobil, yoga minta motor gitu kan ya. Cuman aku belum sanggupin karena kan apa? Aku mau ajarkan dia bekerja gitu. Ya kerja Iya, dong. iya. Kerja, Tapi gitu kalau kan. ngasih barang sih harusnya sebagai anak juga pahamnya ada kemampuan, batas kemampuan setiap orang Batas tua kan kemampuan. berbeda-beda. Tapi berarti kalau dari yang Fitri dia kesel Fitri udah karena hidup, dititipin dulu waktu dititipin, kecil iya. dititipin ke orang lain, itu yang membuat dia kesal. kesel. Kalau Ulfi karena Empo nikah mulu gitu ya, Iya, nikah kayaknya sama dia. berondong terus gitu ya. Ulfi aja belum nikah-nikah, Iya. kata gitu Tapi kan. apa usaha dari seorang Po Eli Sugigi untuk membuktikan atau untuk memperbaiki keadaan supaya bisa baik-baik lagi hubungannya sama anak-anak? Aku menjelaskan, mama tuh butuh teman juga untuk hidup, gitu kan ya. Mama butuh teman curhat, butuh teman untuk pulang kerja capek cerita nih sama suami gitu kan. Aduh aku butuh itu gitu kan ya. Tapi mungkin nggak, Po Eli, mungkin nggak juga dari sisi anak-anak juga berpikir kalau mereka tuh sebenarnya hanya menginginkan porsi ataupun perlakuan seorang ibu sebenarnya dan Iya. sesungguhnya yang fokusnya hanya kepada anak-anak. Kenapa harus fokus dengan pasangan hidup dan pada akhirnya ganti-ganti yang membuat mereka pada akhirnya Malu. bukan malu, tapi mungkin sebagai anak-anak mereka berpikir kenapa gue nggak bisa ngedapetin ibu Kayak gue nggak adil sesungguhnya, gitu ya. peran ibu sesungguhnya dalam hidup mereka gitu. Sebenarnya udah didapetin dari kecil. Dari kecil peran ibu aku dari dia kecil peran ibu aku tuh aktif banget aku sebagai ibu. Aku kerja nyuci baju, Ulfi aku ajak di sampingnya. Aku kerja kemanapun, aku dagang Ulfi aku ajak, aku gendong-gendong. Itu peran ibu tuh saat dia masih kecil Ya kan. menurut aku tuh udah baik, wajar ya, iya. apalagi kan Po tiap hari cari duit ya, cari rezeki Iya, mereka ya. seharusnya tahu. Tapi ini aku ngakuin ini kesalahan aku semua. Kenapa aku egois juga sebagai orang tua. Aku tidak pernah nyalain anak-anakku. Malah ini kesalahan aku walaupun kesalahan kebanyakan dari suami ya awalnya ya, dari bapak-bapaknya anak-anak. Tapi aku tidak mau juga nyalain bapaknya anak-anak. Mungkin jodoh kita sama bapaknya Ulfi sampai situ aja. Aku berjuang terus nyari uang sampai aku dihina orang, sampai aku punya utang, aku akuin aku gitu. Karena emang daripada aku nyuri, daripada aku nyolong, aku menipu. Betul. Bener nggak? Aku mendingan pinjam uang sama orang walaupun aku sempat banyak ya kemarin banyak masalah begini, tapi kan aku ditipu orang juga pernah. Jadi bukan aku doang nipu. Misalkan aku nipu, aku nggak mau nipu orang. Jujur aku nggak mau perjalanan nipu orang. hidup pahit itu Tapi sudah selalu Ulfi dijalani tahu. ya, Po. Aku nggak perlu cerita dong, Pi, mama ada collab kerjaan. Aku pernah collab berapa ratus juta. Nggak mungkin anak tahu dong. Iya, betul. Iya nggak? Anak udah nggak perlu tahu bahwa aku tuh pernah collab gitu kan ya. Jadi aku cari sendiri tuh uang gitu kan untuk ngebayar ini. Tapi alhamdulillah namanya aku bekerja jujur, aku bekerja keras, aku tidak mau kabur. Allah ngasih rezeki aku. Di penonton bayar aku berhenti, aku main sinetron. Bener kan aku Betul, pernah kan betul. penonton Ada bayar jalan habis, ya, Po, aku ada terus jalan, ya. aku main sinetron stripping. Aku ini habis, aku ada lagi untuk endorse-endorsean, visit-visit. Ada rezekinya Ada ya. rezekinya, makanya aku tetap
sebagai orang tua tidak mau nyalahkan anak-anakku, tetap aku sebagai orang tua doain anak-anakku gitu Luar aja. biasa ya, ini nggak ada dendam sama sekali dari seorang Elisa Gigi, bahkan dia Nggak ada. terus mendoakan anak-anaknya. Jangan sampai orang tua itu marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Iya. sehingga mendoakan anaknya yang tidak baik itu bahaya loh. Betul. Perjalanan kamu anak-anaknya pasti tidak akan pernah berhasil. Tidak Yang bisa. aku salut dari seorang Elisa Gigi, dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan Ya. dan dia juga mau berubah. Yang terpenting adalah tidak lupa komunikasi sama anak-anak. Dan buat siapapun yang menyaksikan, kalau kita masih punya orang tua, ingat bahwa kita tidak bisa memilih terlahir dari siapa, tapi kita bisa memilih untuk tetap berbakti kepada orang tua kita ya. Po Eli semoga selalu diberikan kebaikan ya, semoga anak-anak juga komunikasinya bisa lancar sama Po Eli Gigi ya. Oke, buat Sobat Ambiar, kita akan ketemu sama bintang tamu kita berikutnya. Ini juga blasteran sama kayak Po Eli ya. Datang nggak? Wow. Ganteng banget, Po. Coba jemput, Po. Coba jemput. Po mau jemput silakan, Po. Iya, Po boleh jemput barangkali ya. Po mau jemput Kalau gitu ya, Po Po. Kita Eli tahu kok naluri wanita. blasteran Standby di depan Cibinong, aja, Po, di sini. Nah, apa depan pintu. Nah. Cibinong India. Ganteng. Kalau yang satu ini blasteran Indonesia Belanda. Udah nikah belum? Udah nikah belum? Belum menikah. Kita akan hadirkan ini dia Thomas Djorghi. Selamat pagi, Mas Thomas Djorghi. Ya, boleh maju sedikit sebentar ya. Buat Elisa Gigi silakan duduk dulu ya. Atau Mpok juga ikutan boring? Enggak, ntar aku terganggu jadinya. Buat Mas Thomas Djorghi, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih Mas Thomas. Dangkuel. Dangkuel tuh apa? Terima kasih. Udah. Tumben banget Dewi Dewi Persik. kenapa sih? Hah? Aku jadi ngiri boleh begitu sekali lagi. Oh coba Elisa Gigi. Elisa Gigi juga mau mengucapkan terima kasih. Dangkuel ngapain? Bangun. Mohon maaf. Sebenarnya sejujurnya Mas Thomas, adegan ucapan terima kasih yang lama itu sebetulnya kepada kalau kami kami. boleh jujur itu hak dan kewajiban kami. Berdua. Tapi kadang-kadang memang bintang tamu yang spesial seperti Po Eli, dia ingin menyerobot. Dan sebenarnya kan seharusnya begini ya. Ya, permisi Kami deh. semua mengucapkan terima kasih. Kok bisa begitu ya, Nek? Kok bisa? Begitu. Elisa Gigi juga pengen, Dia tapi nggak apa-apa. ngegosip pada saat lagi menghormat. Ini Aku kan biar Mpok itu biar seneng, Ki. Tahu, aku biar bahagia. Po bisa duduk gak, Po? ya Ah, cuman duduk intinya deh. dari semua ini Mas Thomas, maju Mas ya. Thomas, kita mengapresiasi, kita menghargai siapapun yang datang ke sini. Tadi bilang apa? Dangkuel apa itu? Dangkuel tuh terima kasih. Bahasa apa itu? Belanda. Oh, bahasa Belanda. Hoe gaat het van jou? Wadah. Ya itu apa kabar semuanya? Baik. Oh, coba. Oh, sapa Sobat Ambiar pakai bahasa Belanda. Hai sahabat Ambiar, alamat Skut. Skut. Oh, jadi apa? Guten Morgen. Guten Morgen, alamat Skut. Apa bebek? Pagi, bebek semuanya kan, gitu. Kalau I love you bahasa Belandanya apa? Ich liebe dich. Lu giliran I love you lu tahu. Apa ya? Apa ya? Itu tadi ada ik hok hance gitu. Kita nih eksekutif produser kita, Ya, sini namanya dong, Bing Ayah, Bolano. Ayah. Ya. Ayah, sini Iya. ayah. Pak Ipe, sini Pak Ipe. Ini eksekutif produser kita. Oh ngerti, bisa. Dia ini bisa, dia ya. keturunan Belanda juga. IP kita. Belanda Depok. Belanda. Belanda. Belandanya lebih ke Suriname, tapi kan bahasa Belanda juga. Ya. Coba silakan ngobrol berdua pakai bahasa Belanda. Ya, guten Morgen. Skut. Oh, gut. Itu bahasa Inggris ya. Ayo ngobrol lu. Ayo ngobrol lu. Lagi dong, lagi. Ngomong dong, enggak saya nangis. Apa? Hoe gaat het van jou? Alhamdulillah saya, Kang. Alhamdulillah. Tuhan aman. Lo pakai bahasa Lu katanya bahasa Belanda. Itu Belanda kesenda-sendaan. Eksekutif produser kita tuh kalau lagi malu manis ya mukanya ya. Katanya dia pernah belajar di Belanda tapi ternyata segitu doang bahasa Belandanya. Iya. Ya. Jadi Mas Djorghi itu siapa yang orang Belanda, bapaknya atau ibunya? Papa. Papa Belanda, kalau ibu? Jadi papa itu opa, Opa. punya papa.
Opa punya papa. Itu Muhammad Husni Tamrin. Oh, MH Tamrin. Iya. Oh, jalan MH Tamrin situ. Betul. Wow, luar Itu biasa. bapaknya papa. Oh. Jadi MH Tamrin itu ada keturunan Belandanya? Iya. Jadi dia Belanda Betawi dia. Belanda Belanda Betawi. Betawi punya anak opa, Heeh. opa punya anak bapak punya anak saya. Berarti kalau gitu Thomas Djorghi adalah cicitnya dari MH Tamrin? Ya. Wih, kalau lewat ke Tamrin, permisi, mau lewat nih cicitnya lewat gitu ya? Iya benar. Kalau ibu orang mana? Mama Maluku Manado. Maluku, Manado, campur Belanda Betawi ya? Iya. Ini memang Ini matanya pakai softline coklat. Enggak. Asli Coba guys, kasih asli lihat. guys. Enggak, mohon maaf, itu juga, mohon maaf Mas. Itu juga yang tadi sebenarnya jatah saya dan Karen. Jadi biasanya kalau mau periksa yang dekat-dekat seperti ini Dekat-dekat tuh, itu tuh kita biasanya, cuman jangan alih. kita memang memberikan kesempatan untuk Kak Dewi memang. Oke, boleh. ini ya matanya aja coklat, makanya sama netizen tuh sering dikira bule ya. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar, sesering apa sih disangka bukan warga negara Indonesia seorang Thomas Djorghi. Ini kita punya tayangan. Masa sih? Sampai Iya. sering disangka bukan orang Indonesia ya. Iya, kalau ketemu yang nggak pernah kenal, ya biasanya ngomong Inggris dia langsung nyapanya. Hai menir gitu. Oh hai menir, itu sering tuh terjadi kayak gitu ya? Sering Tapi beberapa mukanya kali. lebih ke Latin kalau menurut aku ya. Iya ya kayak Latin ya. Ya. Menir tuh kayak ada cap. Enggak. Bukan beda-beda itu jamu, itu jamu. Itu jamu. Tapi Mas Thomas kalau pergi ke luar negeri ya, kan kalau di Indonesia ya siapa sih yang nggak kenal Thomas Djorghi ya? Tahu lah artis terkenal dari zaman dulu senior ya. nyanyi itu dong. Tapi kalau ke luar negeri sering dikiranya orang mana sama orang luar negeri sana? Dikira Barcelona. Oh Spanyol. Spanyol. Beliau nyanyi penyanyi dangdut yang go internasional loh, sering kali nyanyi di luar negeri. Baru pulang dari Amerika katanya ya? Iya dia. Baru pulang dari New York. Dulu itu Mas Thomas tuh dijuluki Ricky Martin Indonesia. Oh iya. Apa? Ricky Likur. Ricky Bukan Martin. Ricky Martin. Ricky Likur. Lagi sakit loh di rumah. Senior loh, senior. Aku Oh, dulu Mas Ricky Ricky Martin Likur lagi sebenarnya. Oh Mas Thomas dulu baru Ricky Martin. Iya dong. Oh, ya berarti Ricky Martin yang ikutinnya Thomas Djorghi ya? Ya, Nyanyi nggak sih? ini kita mau kasih lihat Bang. dulu, tapi ini sama Sobat Ambiar kemarin katanya baru pulang dari Amerika. Ngapain sih ke Amerika? Ini kita punya tayangan. Oke. Silakan. Itu barusan yang Beneran tadi nih. apa Pengen videonya banget. kok ada nangisnya sih? Iya kenapa? Katanya Kakak sakit nangis apa? Iya aku sakit jadi tepar gitu, nggak kayak nggak ada tulang semuanya ngilu banget badannya. Setelah vaksin yang kedua. Di Amerika jadi vaksin. Aku vaksin yang pertama yang itu nggak apa-apa tuh. Yang kedua sebulan kemudian vaksin lagi tepar, nggak ada tulang kayaknya kayak ngilu semuanya. Tapi di hari itu aku harus perform, harus nyanyi dengan keadaan lemah mulai gitu Bisa kan. dilaksanakan dengan baik. Jadi mau nggak gimana pun juga harus profesional ya kita ya. Walaupun sakit tetap memberikan yang terbaik. Woi. Jadi sebenarnya acara apa Thomas Djorghi ke Amerika? Apakah vaksin, sengaja vaksin di luar negeri di Amerika atau memang ada perform juga? Sebenarnya ada perform di 2 tempat di Los Angeles sama di New York. Wow. Cuman mumpung di Amerika kenapa nggak vaksin sekalian gitu kan. Waktu itu kan Mordena belum datang ke Jakarta, ke Indonesia. Jadi Mordena di sana. Ya itu masalah pilihan, yang penting sudah divaksin ya. Yang ngundang ke Amerika buat tampil tuh siapa Mas Thomas Djorghi? Nah ini sahabat aku dari kecil, dari SD barengan. Dan dia udah tinggal lama banget di Amerika. Nah dia sering adain show-show di Amerika, terutama di New York bikin itu. event gitu ya, Kak. Ya, Sering bikin event di sana. event di sana. Terus kapan ngundang kita dong? Aku Baru kok mau ngomong kapan undang aku di sini kan. Repot ya kebanyakan ya? Nah, itu kalau manggungnya gitu di mana Mas Thomas Djorghi, di LA sama di New York itu di tempat apa? Apakah di klub, di bar, apa di lapangan, apa gimana sih? Enggak, jadi kita bikin kayak ruang pertemuan situ, yang di LA itu kayak ruang pertemuan gitu loh. Khusus orang Indonesia. Untuk orang Biasanya dari Indonesia yang lama KBRI tinggal di ya. sana. Oke. Kangen akan dangdutan Iya, gitu. Terus lanjut lagi di New York itu di sebuah kafe gitu. Ih keren ya, mengobati kerinduan warga negara Indonesia yang ada di Amerika. Betul. Didatangkanlah Thomas Djorghi. Dulu juga sering diminta dulu aku. Kamu diundang kemana?
TKW masih zaman TKW. Aku sering diminta tuh. Di mana? Eli, hibur kita dong di sini. Oh iya kemana TKW. dari Lenteng itu ya? Bukan. Lenteng Agung maksud lo, Ele? Bukan di Madinah, di Mekah sana di. iya, Tuh hibur kita dong, hibur kita. Aku nggak ngerti kan. Iya. Nggak ngerti keseruan, hibur Diundang kemana. kemana Po Eli waktu itu? Sabar ya Po. Iya ke TKW di Iya kemana Arab. negaranya? Pokoknya di Arab. Oh di Arab. Di Arab Po. Oh iya yakin dia di Arab. TKW kita terhibur nih nonton Po Eli. Oh iya benar-benar. Tapi jadi pergi ke Arab? Aku bingung sama siapa. Aku umroh doang ke Arab. Iya. Hanya umroh. Tapi alhamdulillah di sana banyak kenal aku juga. Oh banyak ya? Banyak. Banyak ya Po. Tapi keren nih berarti ya. Penonton kali ya? Bukan. Enggak. Berarti memang datang sana buat tampil gitu ya. Keren nih berarti bintang tamu kita mereka punya talent yang luar biasa. Cuman kalau ngomongin soal talent, seorang Thomas Djorghi bukan cuma nyanyi tapi acting juga. Nah, ya, katanya Dulu. lagi rindu banget sama acting nih, kita mau kasih lihat seperti apa acting dari seorang Thomas Djorghi. Buset. Kita mau simulasi boleh Thomas Djorghi berdiri Po Eli ceritanya duduk sama King Nasar. Oke. Ya, Apa? ceritanya Mas Thomas sebelah sini. Mas Thomas Oke, Djorghi masuk ini ya. adalah mantannya Eli Sugigi, ya. Oke. Dan Mas Thomas cemburu melihat kedekatan Eli Sugigi dengan pacar barunya King Nasar, ya. Biarkan mereka bermesraan dulu, baru kemudian kamu datang. Kenapa King? Enggak begitu duduk kembal banget gua gitu. Ya, kita mau lihat kamera rolling and action. Sayang, ini bunga untuk aku ya. Aku sengaja membelikan bunga dan dan bantal itu khusus buat kamu supaya kamu selalu ingat sama aku. Ya Allah abang, aku makin cinta sama abang. Tahu nggak mantan aku yang dulu boro-boro ngasih bunga, boro-boro ngasih bantal, ngasih apapun nggak pernah, tahu nggak? Ya abang mantan banget. Aku mah, Pipi. Kok pipi terbalik Mimi? Pipi dong. Mimi. Kan langsung pipi. oh tuh Nama dulu kalau sayang sama dia tuh Panggilan panggilnya dia, langsung Pipi. pipi. Ada apa? Apa ini kamu gatal-gatal sama dia? Loh, ini cowok loh. Cowok yang ngasih aku pernah ngasih bunga. Kamu, Emang kenapa kamu nggak bunga kayak gini bangga gitu loh? kamu pernah ngasih apa sama aku? Bunga juga? Bunga apa? Bunga bang. Bunga bang nggak ada hasilnya bunga Ada, bang. cek Nggak dong, ada Kak. kosong, kosong. Apa? Kita putus. Loh, Yuk, pulang. Papa jangan begitu, Abang jangan begitu. Tadi kan ceritanya katanya mutusin Po Eli. Terus aku godain Mas Thomas. Ya udah kita putus. Enggak, aku nggak mau putus sama Aku kamu. mau, Aku nggak mau. aku sudah. Aku nggak mau. Kamu dengar. Percuma aku punya pacar ganteng. Dengerin. Sekarang belum laku-laku juga. Dengerin apa? Suruh milih dong. Suruh Aku milih. milih kamu apa dia gitu? Sekarang kamu pilih aku atau pilih dia? Aku. Ya. Ya tentu dia lah. Ini Po Eli mah tadi julid banget bilang ganteng-ganteng tapi belum punya pasangan. Coba sini Mas Thomas Djorghi kita. Aku nggak salah kan ngomong Apa? gitu. Pacarnya banyak Mas Thomas. Iya, cuma nggak ketahuan Siapa aja. tahu profesinya memang tidak ingin dipertontonkan ke umum. Betul, tuh Eli Sugigi mah ya. Kalau tapi udah kalau janur orang- kuning baru undang apa Ya, tapi nyebar kan luaskan. sekarang sekarang kan baru pacaran dikit langsung pansos ini pacar gue gitu. Punya pacar doang di sebar luaskan ngapain? Ya ngapain ya Kan couple privasi udah goal lah, pasti-pasti. sahabat goal ini pada kenyataannya aduh merawat kemana-mana. Betul. Putus contohnya tanah kayak- ngambung, putus tanah ngambung dah. Contohnya kayak aku ya. Nah itu buat Eli Sugigi, putus kawin cerai, kawin lagi. Gitu ya. Ya. Tuh Pak Eli. Tapi buat Po Eli Sugigi, coba mungkin sebagai perempuan yang berpengalaman ya, beberapa kali menikah, mungkin boleh kasih tips buat kita semua sama Mas Thomas Djorghi. Siapa tahu Kalau berguna. membuka hati Nah, itu gimana? kalau Mas Thomas memilih wanita, carilah yang keibuan. Bener, cocok. Kan keibuan kayak aku. Ya, bener. Kalau Thomas ada ibuan sudah ibu-ibu. Sudah ibu-ibu tapi awet muda tetap. Jadi cari wanita itu yang mengerti kondisi kita seperti apa. Apa contohnya? Jangan pernah lihat masa lalu kita, karena masa lalu yang buruk itu buang aja. Tapi carilah masa depan untuk kita berdua gitu. Semua orang kan? punya masa lalu ya. Semua orang punya masa lalu, Betul. buang itu masa lalu. Tapi masa depan itu kita berdua. Mohon maaf ya, Po Eli kalau ngomong kayak orang bener ya. Emang aku orang benar. Oh iya, Ya, sabar. Apa lagi benar, apa lagi benar. terus apa lagi? Ya pokoknya jangan lihat cantiknya aja wanita itu. Jangan lihat cantiknya aja. Belum tentu setia. Ya. Gitu. Cantik, Oke, belum baik. setia. Tapi banyak juga yang setia kok. Banyak. Banyak. Kenapa nggak kawin-kawin? Karena belum dapet tadi yang pas gitu loh. Yang pas. Ya emang lu pas nggak pas lu kawinin lu. Udah. Ya. Oke kita langsung Nah, ketemu. jangan pastinya satu iman ya.
Ustaz Ya. Iman itu. dah. Oke, kita akan langsung ketemu sama bintang tamu kita berikutnya buat Eli Sugigi sama Thomas Georgie. Silakan. Ya, siapa tahu kalian cocok ya. Ya, Kita pilih. kita nggak pernah tahu. Bintang tamu kita berikutnya ini kebanggaan Indonesia Yes. loh guys. Luar Anak biasa. muda yang berprestasi, ya. menghasilkan karya. Bakatnya juga sangat luar biasa, bahkan diakui sama Bapak Jokowi. Kita mau lihat siapakah mereka nih tayangannya. Luar biasa. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Keren banget, Shine of Black. Ini kalian tergabung katanya karena awalnya iseng-iseng nongkrong. Semuanya berasal dari kota yang sama berarti. Dari kota mana? Jayapura. Selamat pagi Jayapura. Dadah sama Jayapura, selamat Coba pagi. nama satu-satu dong. Coba nama satu-satu ya. Nama satu-satu dari sini siapa namanya? Pakai gini sayang, masuk sayang. Ya, Andre. lanjut. Perkenalkan nama saya Reza. Reza, Perkenalkan nama saya Arsali. Asanti. Arsali. Arsan. Ya oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Steffi. Steffi. Perkenalkan nama saya Agil. Agi. Boleh maju belakangnya, silakan Iya, gantian saya coba. maju, Gantian saya siapa maju, lagi saya. di belakangnya ada siapa? Ada Ya, siapa? sip 2. Perkenalkan nama saya Goris. Goris. Perkenalkan nama saya intro vokal. Intro vokali. Oke. Perkenalkan nama saya Kevin. 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 Perkenalkan nama saya Cosmos. Cosmos. Perkenalkan nama saya Steffi. Steffi, ya, Steffi. Steffi, ini saya mau nganterin. Ayo, Karen mau foto? Ayo. Dari tadi si Karen terkesima begini aja. Karena keren-keren, hebat-hebat ya. Iya. Dari Papua luar Bagus biasa. suaranya. biasa. Ya. Jadi teman nongkrong semuanya ini dulu ya, main bareng terus bikin karya bareng-bareng. Ternyata tuh sekarang lagunya di cover sama artis-artis seluruh Indonesia loh. Coba gimana perasaannya di cover sama musisi-musisi tanah air? Siapa yang mau bicara? Coba boleh maju ke depan yang mau bicara. Iya, ayo Om Pimpa dulu, Om Pimpa. Om Pimpa. Ayo siapa yang mewakili kalian? Ayo yang silakan. ngomong? Gimana Ayo perasaannya? Agil ngomong Agil sama Sama yang cewek. yang Gak cantik. nyangka sih, seneng banget malahan. Sampai dinonton berjuta-juta orang yang nonton dari sama-sama orang. Wow, amazing. Jadi teman nongkrong ini sekolahnya pada beda-beda gitu ya? Iya, beda. Nongkrong tapi menghasilkan karya yang positif. Betul. Bukan nongkrong ngebacotin orang. Menghasilkan Bagus. karya dan menghasilkan juga uang. Bahkan mereka kemarin juga sempat tampil di pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Bentar. Ya. Trans TV makasih ya. Pagi-pagi Amir terima kasih dan menemukan adik saya. Udah lama banget. Bahkan terjalin ya. Sebenarnya tadi jaketnya dia bukan warna coklat, warna putih. Diganti ada Thomas Joji biar samaan. Nanti kita bakal balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Gini.